Apaan sih? Lagian kan abang cuma ngobrol doang. Ya mana tahu aku abang ngobrolin apa sama dia. Jangan-jangan abang masih cinta ya sama dia. Linda, tunggu dulu Linda. Pesan kita belum selesai. Nanti beraninya kamu pergi gitu aja. Mbak, saya tuh udah cukup sabar ya ngadepin Mbak. Jadi saya mohon maaf ke Mbak, keluar dari rumah saya. Mer. Mer. Mbak, tahu nggak si Linda yang dulu kerja di kota? Dia udah pulang loh. Linda yang dulu sama si Paul bukan? Iya, katanya dia udah nggak betah kerja di kota. Mau ngapain dia balik kampung? Kecuali dia mau nikah. Tapi sama siapa? Sedangkan si Paul kan udah nikah sama si Mary. Ada Mary. Kalian lagi pada ngobrolin apa sih? Kelihatannya serius banget deh. Mer, kamu belum tahu. Linda tuh udah balik loh ke sini. Dan dia katanya nggak mau balik lagi ke kota. Linda. Iya, Linda yang dulu pacaran sama Paul. Kamu harus hati-hati, Mer. Soalnya si Linda tuh pernah sempat pacaran lama loh sama si Paul. Bahkan sempat mau nikah. Iya, cuma gara-gara bapaknya gak setuju, mereka jadi putus. Dengar-dengar sih, Linda itu kabur gara-gara marah sama bapaknya. Abang Paul gak mungkin berani deketin si Linda. Jelas-jelas kan sekarang dia udah jadi suami aku. Ya tapi kamu perlu juga hati-hati. Apalagi si Linda tuh sekarang tampilannya makin modis. Kayak wanita-wanita kota besar gitu. Dengar Mer, cinta lama bisa bersemi kembali loh. Ah kalian ini kerjaannya ngegosip aja. Udah. Hari itu, Mary, bukan nama sebenarnya, mendapat kabar tak begitu menyenangkan dari tetangganya yang membuat hatinya tak tenang. Linda, tak lain adalah mantan kekasih suaminya, kabarnya baru saja pulang dari kota dan memutuskan menetap di kampung asalnya. Sejak mendengar kabar tersebut, sikap Mary mendadak berubah kepada suaminya. Ia menjadi lebih perhatian kepada Paul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kamu? Putri sayuran bang. Oh ya, kamu mau aku masakin apa hari ini? Mau sayur lodeh, asam atau di sop? Tumben kamu nanya mau masak apa. Biasanya kamu mau masak aja. Iya bang, ya wajar dong kalau istri nanya suaminya mau dimasakin apa. Iya sih. Cuman nggak biasa aja. Atau jangan-jangan kamu tadi ketemu Pak Ustadz dinasihatin di jalan ya? Iya bang, kok gitu sih? Ya udah kalau gitu. Kamu masak sayur asem. Jangan lupa bikin sambal. Untuk lauknya terserah kamu, abang pasti suka. Iya udah deh, Mary masuk dulu ya ke dalam. Abang jangan kemana-mana loh. Mary, kalau abang nggak kemana-mana, ternak abang siapa yang mau kasih makan? Loh, terus abang mau kemana? Kamu kok masih nanya sih? Seperti biasa, abang mau cari rumput. Terus, kamu kok aneh gini sih nanyanya? Nggak biasa-biasanya, emang kenapa sih? Enggak apa-apa bang. Ya udah, abang pergi dulu aja sana. Tapi jangan lama-lama ya. Nanti kalau udah selesai, abang langsung pulang. Nanti makanannya keburu dingin. Iya. Ya udah, abang jalan dulu ya. Ya udah bang, ke dalam ya. Duh, gimana ya jadinya kalau Bang Paul sampai tahu si Linda udah balik lagi. Mudah-mudahan aja Bang Paul udah berubah dan gak tergoda sama mantannya. Paul sebelumnya tak menyadari jika perhatian Mary terkait dengan kabar pulangnya Linda kembali ke kampung. Hingga Paul mendengar kabar tersebut dari salah seorang temannya. Si Paul tuh. Paul, tunggu bentar. Kamu Ron, kamu mau kemana? Biasa, mau cari rumput buat ternak. Mampir dulu lah kita. Ngobrol-ngobrol. Ya, lain waktu aja. Mau buru-buru, mau cari rumput beneran. Alah, rumput mah gak bakal kemana-mana. Mau pagi atau siang, sama aja. Bisa aja kamu Ron ya. Itu ternak aku kelaparan siapa yang mau kasih makan. Yaudah ya, aku makan dulu. Paul, kamu tahu nggak si Linda pulang? Linda? Iya Linda. Linda dari kampung ini? Iya, katanya dia berhenti kerja. Mau menetap di kampung ini. Mau ngurusin orang tuanya. Kamu tahu dari siapa? Alah, hampir semua orang kampung di sini udah pada tahu. Yaudah, cari rumput dulu. Paul, kamu mau kemana? Cari rumput.
ada rasa bahagia di hati Paul saat mendengar kabar kepulangan Linda. Namun kebahagiaan itu ia pendam seiring cerita yang pilu mengiringi kisah jalinan kedekatan mereka berdua. Ya, beberapa tahun silam, Paul dan Linda sempat merenda asmara masa muda bersama. Hubungan keduanya sudah begitu lekat hingga nyaris tak sehari pun mereka lewatkan untuk sebuah pertemuan. Kebetulan, keduanya memang tinggal di kampung yang sama. Kenangan manis masa silam itu kembali melintas di benak Paul. Linda, kembali ke rumah. Abang, Kenapa sih? kapan abang nikahin Linda? Pengennya sih secepatnya. Tapi kan abang belum berani ketemu sama bapak kamu. Ya abang bilang dong sama bapak, supaya bapak tuh luluh hatinya. Abang itu ya, ketemu sama bapak kamu aja masih takut. Apalagi mau ngobrol, mau ngelamar kamu. Abang kalau kayak gini terus, kita gak jadi nikah dong. Kamu tenang aja ya. Abang akan berusaha untuk meluluhkan hati bapak kamu. Dan pastinya akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Abang janji kan gak akan ninggalin Linda? Abang janji, sampai kiamat abang gak bakalan ninggalin kamu. Linda, dari mana aja kamu? Siang-siang bukannya beresin rumah malah keluyuran sama laki-laki. Pasti dia yang mempengaruhi kamu. Masuk! Ayo cepat masuk! Lin, Hei anak muda, sudah berapa kali saya bilang jangan deketin anak saya Linda. Kurang ngerti juga kamu ya? Tapi Pak, Tapi apa? saya sayang sama Linda Pak. Sayang. Kamu tahu arti sayang itu apa? Emang kamu mau kasih makan anak saya sayang? Saya mau nikahin Linda Pak. Hah, nikahin. Kerjaan aja nggak beres, mau nikahin. Lebih baik kamu pergi. Pergi. Linda masuk. Bang, abang ngapain tiduran di sini? Kamu mah, ngapain kamu kesini? Abis abang aku tungguin di rumah nggak datang. Abang gak kecapean, cari rumput. Kan aku udah bilang, abang ngambil rumput itu jangan lama-lama. Kita makan bareng di rumah, itu makanan udah matang semua loh. Yaudah yuk kita pulang yuk, ntar makanannya keburu Jadi, yuk. dingin lagi. Mary rupanya merasakan firasat tak biasa terhadap suaminya. Hal tersebut rupanya dipicu rasa khawatir Bang. jika sang suami bakal mengetahui kepulangan Linda sayang kan sama dan Mary? kembali ke pelukan cinta masa lalunya. Mary pun mulai menanyakan hal-hal yang tak biasa kepada Paul. Abang gak akan ninggalin Mary kan? Abang kan gak kemana-mana. Maksud aku abang gak akan ninggalin Mary karena orang lain kan? Bang, abang kok diem aja sih? Lagian kamu aneh aja nanya begitu. Tumben-tumben kamu nanya begitu. Ya emangnya aku salah ya nanya perasaan abang? Gak salah sih. Cuman aneh aja. Aku cuma takut aja bang. Yaudah, gak usah mikir aneh-aneh. Paul masih bertanya-tanya terhadap sikap istrinya yang mendadak berubah. Ia menduga jika Mary sudah mengetahui soal kepulangan Linda. Kamu duluan aja ya. Abang mau naruh rumput dulu, mau kasih makan kambing. Ya udah bang, aku duluan ke dalam ya. Oke. Mary kok sikapnya agak aneh. Gak seperti biasanya. Ada apa ya? Atau jangan-jangan Mary sudah tahu Linda pulang kampung. Makanya sikapnya aneh gitu. Wah, kayaknya enak nih masakannya. Iya nih, Mary udah masakin masakan khusus suami tercinta. Aku mau itu. Ini dia nih sayur favoritnya nih.
Kalau kamu setiap hari masak begini, abang pasti bisa gendut, Neng. Kalau abang suka, Mary pasti masakin abang masakan seperti ini tiap hari. Jangan-jangan kamu ada maunya nih sampai masakin abang begini. Iya bang, kok gitu sih? Sama istri sendiri aja curiga. Emangnya aku nggak pernah masakin abang apa tiap hari? Iya. Cuman nggak biasa aja kamu masakin abang begini. Yang penting, abang suka sama masakan Mary. Suka banget. Makasih ya. Paul sebelumnya sempat ragu soal kabar kepulangan Linda. Diam-diam, ia pun mencoba mendatangi rumah Linda untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Dan benar saja, hati Paul berdegup kencang saat melihat sosok wanita cantik yang sangat tak asing di matanya. Loh kok tadi ada orang ya? Kemana ya? Ada apa, Lin? Enggak, Mak. Tadi Linda lihat orang di sana tapi nggak tahu kemana. Orang? Siapa? Oh, nggak mungkin Linda salah lihat. Ya udah yuk, Mah, masuk lagi yuk. Jadinya sih Paul. Ya nggak tahu lah temen kita emang begitu. Dia sering banget jalan nih sekarang. Iya semenjak si Linda datang kampung ini bro. Nah, ini dia orangnya nih, baru datang. Jangan-jangan lu habis dari rumah si Linda ya? Kalian apa-apaan sih? Aneh banget. Lu emangnya nggak tahu Linda udah pulang? Dia udah tahu nih. Cuma dia lagi galau aja. Bisa aja lo, Ron. Tahu sendiri kan ceritanya Paul sama Linda. Iya. Sulit diceritain bro. Nggak mungkin lah. Gue tuh udah punya istri, ya kan? Nggak mungkin lah. Linda tuh cuma masa lalu. Syukur deh Paul kalau gitu. Semoga lu kuat aja ya. Soalnya nih, gue denger si Linda itu masih single bro. Alias belum pernah menikah. Dia jangan-jangan nungguin lu Paul. Gue nggak mungkin ya nyakitin istri gue. Linda itu masa lalu. Jadi ya udah, nggak usah lah dipikirin yang gitu-gitu lah. Ya. Iya. Di hadapan dua temannya, Paul tak mau mengakui jika dirinya masih tak bisa melupakan Linda. Namun hasrat untuk bertemu Linda tak bisa ia tahan. Hingga keesokan harinya, Paul pun nekat mendatangi rumah Linda. Bang Paul? Bang? Abang mau kemana? Linda, apa kabar kamu? Oh, baik Bang. Abang sendiri? Aku baik. Udah lama ya kamu nggak pulang kampung ya? Aku baru pulang kemarin. Kamu masih cantik seperti dulu. Abang ini bisa aja. Bang juga masih sama kayak dulu. Oh iya, kabar istri abang gimana? Kabar istri aku baik. Kamu sendiri gimana? Gimana apanya? Pertemuan kembali sejoli masa lalu itu pun Kamu? memunculkan sejuta rasa yang tak bisa digambarkan. Paul seolah menemukan kembali kebahagiaannya yang telah lama hilang. Begitu juga dengan Linda. Namun, di balik kebahagiaan yang membuncah itu, Mary yang secara tak sengaja memergoki pertemuan, merasa tercabik-cabik bak diiris sembilu. Sejak itu pula, mimpi buruk Mary pun dimulai. Ya, abang nggak nyangka aja bisa ketemu kamu lagi di sini. Ya udah ya. Pokoknya kalau ada waktu, abang main kesini ya. Iya, gak apa-apa kok. Ditunggu ya. Habis ngobrol dengan siapa, Lin? Bang Paul. Paul? Ingat, Lin. Paul itu sudah beristri. Kamu jangan ganggu mereka lagi. Lagian Linda cuma ngobrol aja kok. Masa ngobrol nggak boleh? Iya, ngobrol sih boleh-boleh aja. Tapi jangan ada yang lain-lain. Ibu tahu kamu masih menyimpan perasaan kamu dengan Paul. Dan kemungkinan besar Paul juga begitu. Ibu ini kenapa sih? Ibu tahu nggak?
Hidup mati apalagi jodoh itu Tuhan yang tahu. Iya, Ibu paham. Tapi sekarang kan kondisinya sudah berubah. Kamu harus tahu diri itu, Lin. Ibu, Linda juga tahu kalau Bang Paul itu istri orang lain. Ini semua kan gara-gara almarhum Bapak. Linda, kamu nggak boleh ngomongin almarhum bapakmu. Aduh Bu, kalau bukan gara-gara Ibu sama Bapak, mungkin Bang Paul nggak akan nikah sama orang lain. Linda juga nggak akan terpuruk hidup di perantauan. Mungkin sekarang juga Bang Paul bakal bahagia sama Linda. Ya kan? Hari itu wajah Paul tampak sumringah, namun ia tak menyangka jika pertemuannya dengan Linda sudah diketahui istrinya. Paul pun disambut dengan wajah tak ramah saat tiba di rumah. Abang dari mana? Abang nggak dari mana-mana. Abang cuma keliling aja di depan. Bukannya abang dari rumah Linda? Maksud kamu? Abang gak usah bohongin aku deh. Aku tadi lihat sendiri abang di rumahnya Linda terus ngobrol sama dia berduaan. Abang nggak sengaja ketemu. Oh, nggak sengaja? Nggak sengaja tapi abang di rumahnya. Itu namanya nggak sengaja. Itu namanya abang sengaja buat ketemu dia dan main ke rumahnya. Kamu apa-apaan sih? Lagian kan abang cuma ngobrol doang. Ya mana tahu aku abang ngobrolin apa sama dia. Jangan-jangan abang masih cinta ya sama dia. Kamu aneh ya? Itu kan cuma masa lalu. Nggak usah diungkit-ungkit. Ya tapi kan bisa aja. Apalagi sekarang dia belum punya suami. Aku juga tahu kok masa lalu abang sama dia. Abang juga dulu sempat mau nikah sama dia tapi nggak jadi kan? Bener ya kamu ya? Kamu keseringan mengungkit masa lalu. Linda itu cuma masa lalu. Kalau kamu ungkit-ungkit semuanya bisa rusak, tau nggak? Oh ya udah kalau gitu. Abang jangan sampai nemuin dia lagi. Aku nggak mau ya abang sampai ada hubungan lagi sama dia. Sejak saat itu, Mary tak lagi bersikap ramah kepada suaminya. Usahanya agar Paul melupakan Linda sia-sia. Sementara Paul justru semakin tak bisa menahan hasrat cintanya kepada Linda. Lin. Siapa? Bang Paul nih. Ngapain di sini? Aku pengen ngobrol sama kamu. Kalau ada yang lihat gimana? Udah masuk. Nggak ada yang tahu. Abang kalau ketemu sama orang kamu kayak gimana? Nggak usah. Abang kan belum ketemu kamu. Linda juga kan sama abang. Laku asmara terlarang Paul dan Linda pun tak bisa dibendung lagi. Untuk menutupi perbuatannya, Paul pun kerap berbohong kepada Mary. Abang dari mana aja sih? Malam-malam gini baru pulang. Abang dari pos Kamling biasa. Ngumpul sama PRT, ngebahas masalah warga. Bukannya dari rumah Linda kan? Lagian ngapain sih? Abang malam-malam kayak gini mau ke tempat Linda? Nggak mungkin lah. Kamu ada-ada aja. Ya siapa tahu aja. Meski dihantui bayang-bayang sang istri, namun tak lantas menyurutkan Paul untuk tetap menemui pujaan hatinya. Bahkan, Paul tak lagi menemui Linda secara sembunyi-sembunyi, meski sempat ditentang orang tua Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kamu Paul. Iya. Ada apa? Linda ada, Bu. Silakan masuk. Silakan duduk, Paul. Ibu harap kamu tidak usah menemui Linda lagi. Kamu kan sudah beristri. Tapi kan, Bu, aku kan cuma berkunjung di sini. Pengen ngobrol, pengen tahu kabarnya si Linda. Ibu tahu, tapi ibu tidak ingin ada masalah di keluarga ini. Lagi pula ibu tahu masalah kamu dengan Linda. Lebih baik, Paul, kamu lupakan Linda. Lagi pula apa, Bu? Linda sudah ibu jodohkan dengan orang lain. Apa? Linda sudah ibu jodohkan? Ibu jodohkan dengan siapa? Udahlah, Paul, kamu lupakan Linda. Ibu? Apa ibu bilang?
Linda nggak mau nikah sama orang yang Linda nggak kenal. Linda, kamu harus dengar kata ibu, nak. Itu semua untuk kebaikan kamu. Apa ibu nggak cukup puas menyiksa batin Linda? Dulu bapak melarang Linda bersama Bang Paul. Ibu tahu nggak, Linda di situ menerima apa yang bapak perlakukan ke Linda. Lalu sekarang ibu seperti ini, seperti bapak. Ibu nggak puas menyiksa Linda, Bu. Ibu biarkan Linda memilih jalan hidup Linda, memilih kebahagiaan Linda. Maksud kamu? Dengan Paul? Dia sudah beristri, Linda. Kamu harus sadar itu, nak. Ibu, saya akan ceraikan istri saya demi Linda. Saya tidak mau kehilangan Linda untuk yang kedua kalinya. Tekad Paul rupanya sudah bulat untuk memiliki wanita yang sempat hilang dari pelukannya. Namun keinginan itu tak semulus keinginannya. Apalagi Mary tak mau begitu saja menerima keputusan Paul yang ingin menceraikannya karena perempuan lain. Apa? Cerai? Apa salah aku, Bang? Selama ini aku setia sama Abang. Aku gak pernah ngecewain Abang sekalipun, Bang. Abang tega, Bang. Abang gak bisa membohongi hati abang sendiri, Nek. Hati abang untuk orang lain. Ini pasti gara-gara perempuan itu. Ini pasti gara-gara Linda, kan? Semenjak dia balik ke kampung ini, Bang, Abang berubah, Bang. Ini bukan karena orang lain ataupun Linda. Ini karena hati abang udah gak bisa dipaksakan. Bohong! Abang bohong! Ini semua pasti gara-gara Linda. Kalau aja Linda gak balik ke kampung ini, Abang pasti masih tetap mencintai aku, Bang. Aku gak mau, Bang. Enggak. Hati abang gak bisa dipaksain, Nek. Mary tak pernah menyangka jika rumah tangganya yang selama ini baik-baik saja terancam hancur oleh orang ketiga. Ia pun kerap mencurahkan kegundahan perasaannya itu dalam sebuah buku diary pribadinya. Mungkin hal paling menyakitkan dalam hidupku. Hal yang paling kutakuti selama ini terjadi juga. Sakit hati ini. Kesetiaanku dibalas air tuba. Semua karena perempuan masa lalu itu. Demi dia, kamu tega mencampakkan aku. Tuhan, apa yang harus aku perbuat untuk menghilangkan rasa sakit ini? Di tengah perasaan nestapa yang dirasakan Mary, sang suami justru dimabuk asmara dengan wanita impiannya. Abang tuh merasa mimpi ketemu sama kamu. Selama ini, abang hanya ketemu kamu tuh dalam hayalan aja. Abang ini bisa aja sih. Tapi sekarang beneran abang ketemu sama kamu. Linda juga senang ketemu sama abang. Ya walaupun semuanya udah terlambat. Kenapa terlambat? Ya abang kan udah punya istri, sedangkan Linda masih sendiri. Ibarat pepatah ya, bala, jodoh, rezeki maut di tangan Tuhan. Nah, sekarang jodoh kamu udah deket. Kok abang tahu sih jodoh Linda udah dekat? Karena jodoh kamu ada di samping kamu. Maksudnya? Terus istri abang? Aku udah bilang sama Mary kalau kita udah cocok. Terus abang mau ceraiin istri abang? Abang tuh gak mau kehilangan kamu untuk kedua kalinya. Abang cinta sama kamu. Linda juga sayang sama abang. Makasih. Seru ya mainnya. Kamu suka hari ini? Suka banget. Suka banget. Ya, senang deh kalau kamu suka. Tapi abang gak bisa mampir ya? Wah, abang gak akan mampir ke dalam.
Abang pulang aja ya, udah malam. Ah, biasalah kita. Udah oke. Dik. Itu kayaknya si Paul tuh sama si Linda. Oh iya, Ron. Iya kan? Ngapain ya si Paul itu ya? Marah ya si Paul ya, padahal kan dia udah punya bini ya. Kok dia masih kecinta aja sama tuh perempuan ya? Kayaknya dia udah kebelet sama mantannya. Padahal kan gue masih jomblo, bro. Lebih aman, lebih efisien, terjamin. Ah, lo Nick, ngomongnya ngelantur jadi kemana-mana. Mending kita ngobrol aja yuk, daripada liatin orang pacaran. Ah, lu mau buru-buru aja. Ayo, yuk. Besok abang boleh kan main lagi kesini? Boleh kok bang. Ya udah, abang pamit pulang dulu ya. Hati-hati ya bang ya. Abang, Linda sayang sama abang. Abang juga sayang sama Linda. Linda nggak mau kehilangan abang. Abang juga sama. Ya udah, abang pulang dulu ya. Hati-hati ya. Api asmara sejoli masa lalu ini pun semakin hangat. Kabar jalinan asmara keduanya pun begitu cepat menyebar di telinga warga. Tahu tuh si Paul, parah dia. Memang udah gila dia. Oh, dia berani selingkuh ya? Tahu tuh. Haus ya? Agak pahit nih. Itu kehabisan gula, Pak. Nah, ini dia orangnya. Iya. Dari mana aja lu? Gua dari rumah langsung ke sini. Masa sih pasti habis dari rumah si Linda ya? Paul, tadi gue sama Niko nggak sengaja lihat lo sama si Linda. Untung gue yang lihat sama Roni. Coba kalau bini lu bakalan hancur dia, pasti ngamuk-ngamuk. Aduh, nah itu dia Sob. Gue lagi bingung. Gue udah bilang nih sama bini gue, gue mau cerai. Tapi bini gue gak bisa terima. Lagian lu ngapain sih sama Linda? Kan lu udah punya bini. Sorry ya Nick, Nah, Linda itu cinta pertamaku, ya. Aku juga cinta pertamanya Linda. cinta pertama. Oke ya, gue kasih tau sama kalian ya. Pertama hubungan kita gak direstuin sama orang tuanya. Dan sekarang gue gak mau sampai kesempatan yang kedua kali ini gue kehilangan Linda lagi. Paul, aturan lo jangan gitu. Berani-beraninya lo main api. Giliran apinya udah gede aja, kebakar lo. Bingung dong gak? Hari itu Mary memberanikan diri untuk menemui Linda. Ia bermaksud untuk meminta Linda agar tak lagi mendekati suaminya. Namun emosi Mary yang tak bisa ditahan membuat pertemuan itu berubah menjadi keributan. Cari siapa ya? Lu basa-basi deh. Kamu yang namanya Linda kan? Iya, saya sendiri. Mbak siapa ya? Saya istri Mas Saul. Lelaki yang coba kamu rebut dari aku. Kenapa sih kamu harus mendeketin suami aku? Emangnya nggak ada laki-laki lain apa selain Mas Saul? Gini ya mbak, saya nggak ada hubungan apa-apa sama Pak Ul. Jadi maaf, saya nggak ada urusan sama mbak. Linda, tunggu dulu Linda. Pesan kita belum selesai. Berani-beraninya kamu pergi gitu aja? Mbak, saya tuh udah cukup sabar ya ngadepin mbak. Jadi saya mohon maaf ke mbak, keluar dari rumah saya. Ngerti? Gak bisa. Urusan kita belum selesai, Linda. Aku denger ya. Aku mau kamu janji untuk nemuin suami aku lagi, Linda. Kamu denger ya, Linda. Aku nggak akan tinggal diam kalau kamu masih mau ngedeketin Mas Paul, Linda. Linda. Linda, kamu denger, Linda. Dia itu suami aku. Jangan pernah kamu mikir untuk bisa ngerebut dia dari aku, Linda. Linda, bukan pintunya, Linda. Linda. Kamu ingat ya, Linda? Aku nggak akan pernah biarin kamu sama Bang Paul. Ingat itu. Ada apa, Lin? Lin? Ya ampun, kenapa nak? Kenapa? Ayo bangun. Bilang sama ibu nak, ada apa? Ada masalah apa? Bilang sama ibu nak. Ada apa sebenarnya, Lin? Tadi ada wanita yang marah sama Linda, Ma. Wanita marah-marah? Siapa? Mary, Ma. Mary? Mary istrinya Paul? Ngapain dia kesini marah-marah?
Ibu kan sudah bilang, Lin, jangan dekat-dekat lagi dengan Paul. Apa kata orang-orang nanti kalau tahu masalah ini? Ibu harus bilang dengan si Paul itu. Mary! Kamu apa-apaan sih? Marah-marah di rumah orang? Kamu dengar gak sih? Aku ini bicara sama kamu, dengar gak sih? Maksud abang apa? Ngapain abang ngebelain dia? Istri abang itu dia atau aku sih? Harusnya tuh abang ngebelain aku, tahu nggak? Tapi kan kamu gak pantas marah-marah di rumah Linda. Apa salah Linda? Salah dia. Salah dia adalah karena dia mencoba merebut suami aku. Tapi ternyata apa? Justru suami aku lebih membela dia dibanding aku. Salah aku apa, Bang? Aku nggak rela, Bang, kalau abang menikahi dia. Aku nggak rela kalau abang sampai nikahin dia, Bang. Lebih baik aku mati, Bang. Kamu apa-apaan sih? Tahan emosi kamu. Aku nggak rela, aku nikah sama dia, Bang. Semua bisa bicara baik-baik toh. Kalau begini aku pergi aja dari kamu. Pelik rumah tangga Mary dan Paul akibat orang ketiga menjadi bahan cibiran tetangga. Linda yang mendengar gunjingan para tetangga mulai merasa ragu untuk melanjutkan hubungannya. Mbak Irma, tahu nggak kemarin di rumah Ibu Rusmina tuh ada keributan loh. Keributan apa, Mbak Rahma? Itu si Mary ngelabrak si Linda gara-gara suaminya tuh balikan lagi sama si Linda. Ya ampun, kok bisa sih Mbak dia deketin Paul lagi? Padahal dulu ya diajak nikah sama Paul dia nggak mau. Sekarang dia nikah sama orang lain, dia deket-deketin lagi. Kalau aku jadi Mary, pantas lah kalau aku ngelabrak dia. Tuh, lihat tuh. Kalau menurut aku sih lebih baik dia nggak usah balik-balik kampung ini. Kalau cuma jadi biang masalah di kampung ini. Iya, ternyata virus pelakor tuh udah merajalela ya. Aku jadi ngeri, takut suami kita jadi korbannya. Yuk, kita pulang aja. Linda merasa seakan Dewi Asmara tak pernah berpihak kepadanya. 2 kali menjalin hubungan asmara dengan orang yang sama, selalu saja dihadapkan dengan masalah yang membuatnya seolah tak berdaya. Jika dahulu asmaranya kandas lantaran ditentang almarhum sang ayah, kini hubungannya terhalang status Paul yang sudah beristri. Linda pun sempat meminta Paul untuk menjauhinya. Lin! Tunggu, Lin! Udah Bang, udah aku nggak mau ngelanjutin hubungan ini. Aku tuh malu, tau nggak? Lin, kamu harus ngertiin aku, Lin. Ini semua butuh waktu. Aku mau nyelesain semua urusan rumah tangga. Itu butuh waktu, kamu harus ngerti, Lin. Kamu tuh harusnya hargain aku. Aku tuh malu, tau nggak? Aku sama mamaku tuh diomongin sama semua warga. Aku disebut cewek perebut laki orang, tau nggak? Tapi kamu harus ngertiin aku, Lin. Kasih kesempatan aku sekali ininya. Please. Udah, Lin. Bang. Udah. Kamu tolong hargain aku. Aku ini perempuan. Istri kamu juga perempuan. Aku tuh ngerasa dosa sama semua ini, tau nggak? Lin. Udah Bang, gak usah ngejelasin. Lin. Gimana caranya gue bisa menyakini si Linda lagi? Kalau gue benar-benar mencintai dia lebih dari apapun. Bahkan istri gue sendiri. Gue harus bisa mendapatkan cinta Linda lagi. Apapun taruhannya. Kalau perlu, gue akan ceraikan Mary demi Linda. Woi, ngapain lo ngelamun mulu malam-malam? Lu bikin kaget aja. Lo sih ngelamun tahu mulu ya. Lagi pusing juga lu. Pusing kenapa lagi sih, Paul? Kayaknya semenjak si Linda pulang itu, lo agak berubah. Gini, gue gak tahu nih caranya. Gue bakal masih pusing begini kalau gue belum tahu caranya untuk bisa mendapatkan Linda. Paul, tapi si Mary bini lo gimana kalau tahu? Nah itu dia. Si Mary malah datangin si Linda. Macam-macam si Linda lagi. Gue pusing tau gak? Ya lo sih, berani-beraninya main api. Giliran apinya udah besar, gede, kebakar deh lo. Kan situ sendiri yang repot. Lo gak ada solusi apa sama gue? Sorry Sob, kalau masalah kayak gini nih, saya nggak bisa ngasih solusi. Saya bini satu aja udah ribut, apalagi saya main cewek lagi. Bisa abis gue, bisa mati berdiri.
sorry nih sob, udah malam. Udah, gue cabut dulu ya. Udah malam. Takut pintunya nggak dibukain bini gue. Ntar dulu dong, temen gue dulu. Udah malam. Ron, Paul sendiri tampaknya tak mau menyerah begitu saja oleh keadaan. Meski ia tahu Linda mulai menjauhinya, namun Paul justru semakin nekat dan tetap memaksa menemuinya. Lin. Lin, Siapa? ini Bang Paul. Mau apa? Abang kangen sama kamu. Lin, Mau apa lagi sih, Bang? abang kangen sama kamu. Abang masuk ya. Ya udah. Ngapain sih, Bang, malam kayak gini? Lin, kasih kesempatan abang untuk ngomong, Lin. Ngomong apa lagi, Bang? Lin, kasih abang kesempatan sekali lagi ya. Abang janji, abang akan menikahi kamu seperti janji abang dulu. Tapi, Bang, gak tau Linda tuh bingung, Bang. Lin, kasih kesempatan abang untuk menyelesaikan rumah tangga abang, mengurus perceraian sama Mary. Tapi Abang ya gak akan mainin hati Linda lagi. Abang janji, abang gak permainkan Linda lagi. Percaya sama abang. Abang akan nikahin kamu, Lin. Abang gak mau kehilangan kamu untuk kedua kalinya. Percaya, oke? Sementara itu, Mary rupanya sudah merasa putus asa untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya. Ia merasa tak sanggup lagi menerima kenyataan jika suaminya telah berpaling ke wanita lain. Seperti kebiasaannya, ia pun sempat menuliskan keresahannya di lembar buku diary. Namun, siapa sangka jika tulisan tersebut menjadi ungkapan hatinya untuk terakhir kali yang ditujukan kepada sang suami. Ingat, semua akan berubah. Lebih baik aku mati saja, supaya kamu senang bersama dirinya. Buat apa berumah tangga kalau masih ingat masa lalu? Aku sangat kecewa. Inilah urusan hati, benang kusut kehidupan. Penyesalan selalu datang belakang. Semua kacau seperti benih yang kusut. Namun, aku mulai buat. Semua sudah terlambat. Sedikit pun kamu tak pernah menjaga hatinya. Yang lalu selalu diingat-ingat. Apa perlu? Kondisi ini sudah teramat kacau. Entah apa yang merasuki pikiran Mary hingga nekat untuk mengakhiri hidupnya. Malam itu, Mary akhirnya tewas mengenaskan seorang diri di dalam rumahnya. Sang suami Paul tak mengetahui apa yang terjadi hingga ia pulang usai mencari rumput untuk hewan ternaknya. Nih ya, kenyang kalian. Mary. Mana nih orang? Gak
Biasanya jam segini udah kuncian aja. Mer? Mer? Paul tak kuasa menahan sedih atas kematian istrinya dan rasa penyesalan mendalam lantaran Mary nekat mengakhiri hidupnya akibat ulah dirinya yang tak setia. Namun tangis penyesalan itu tak pernah membuat Mary kembali dalam kehidupannya. Bang, kami lihat ini bang, ini catatan buku Mary bang. Ingat, semua akan berubah. Lebih baik aku mati saja, supaya kamu senang bersama dengannya. Buat apa berumah tangga kalau masih ingat masa lalu? Mereka yang memilih cara yang tak wajar untuk mengakhiri masalah hidupnya. Ada banyak cara yang seharusnya bisa ditempuh seseorang untuk bisa menyelesaikan persoalan kehidupan dengan cara yang lebih bijak.